koreksi oleh Islam. Kok bisa Allah Itu. mengaku-ngaku jadi Tuhan? Udahlah, jangan ngajak saya mundur lagi diskusi. Entah apa ciptaan si Allah. Nyuruh nabinya. Nih, ciptaan Allah itu adalah saya yang mengkick Anda datang naik nggak sopan. Nggak boleh lah. Jadi maksudnya gini loh, kalau lagi diskusi baik-baik, kalian itu ngimbangin, masuk ke ranah di mana mengedukasi, ya. Jangan menunjukkan kekristenannya banget gitu, jangan. Ya, diajak mundur lagi pola diskusinya. Aduh, malas saya. Oke, Bang Alip. Ya gimana ya? Memang betul sih di sana pakai kata Allah. Dan di kamusnya juga berbunyi mungkin sama dengan KBBI ya. Nama Tuhan. Betul. Iya, cuman, betul. Makanya gimana? Oh, masih lanjut. Gini ya, cuman yang nggak tahu sih, entah pertanyaan saya yang mungkin terlalu sepele atau bagaimana. Saya cuman menegaskan begini loh, makanya saya tanya sama atau tidak ketika sama-sama menggunakan kata Allah tetapi dalam kitab yang berbeda, kitabnya juga tidak diakui. Mungkin seandainya Bible itu memang adalah benar-benar Injil yang diwahyukan, mungkin bisa lah. Ini ya benar, ini kata Allah ini salah penggunaan saja begitu loh. Tapi ini benar-benar terang-terangan sudah salah, tetapi tetap diakui sama gitu loh. Yang saya masih bingung gitu loh. Bro, saya pertegas lagi ya gini bro admin. Kalau saya coba gini kan ada bahasa serumpun tuh ya, ada Aramaik, ada Ibrani kan gitu ya, ada bahasa Arab. Itu kalimatnya itu mirip-mirip, bahasanya itu mirip-mirip. Bahkan mereka itu contoh kata sema gitu kan, atau isma dalam bahasa Arab itu sama, mirip-mirip. Nah, gini bro admin ya, makanya ketika kami melihat terjemahan Bible yang menggunakan bahasa Arab, itu saya menemukan bahwa memang begitulah ajaran para nabi secara penyampaiannya. Hanya bedanya penyimpangannya ketika di situ menyekutukan Tuhan, itu aja. Di situ aja bro, kami menemukannya. Contoh dalam terjemahan bahasa Arab, misal di dalam Kejadian 1 nomor 1, kan di situ dalam bahasa Arab ada kalimatnya kan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi saya kasih edukasinya begini ya, contoh saya baca misal versi bahasa Arab, Kejadian 1 nomor 1, fil bad'i khalaqallah, kan gitu. Fil bad'i, pada permulaannya, permulaan yang tidak ada contoh sebelumnya, kan gitu. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah samawati wal ard, yaitu menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang memulai menciptakan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, itu dalam terjemahan bahasa Arab. Oke? Misal itu kan dari Ibrani ke bahasa Arab, itu Kejadian 1 nomor 1. Nah, itu mereka ketika menyebut kata Allah di situ yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka bawa tahu Allah itu adalah nama sang pencipta, Ismuddat. Loh, artinya kami juga setuju kalau begini. Kami tidak boleh membantah karena memang Allah itu pencipta langit dan bumi. Saya teringat misal di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Bahwa di situ Allah badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Dan kami juga tahu Allah itu adalah nama Tuhan, di mana nama Tuhan itu Ismuddat itu yang menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Nah, jadi penggunaan kata dalam bahasa Arab versi Bible memang walaupun Pandik ini ya, yang Al-Muqaddas ini kan baru dibuat itu di abad ke-9 ya, setelah tentu Islam ada. Dan mereka menyesuaikan tentunya, bahkan dari susunan kata itu masih banyak menyesuaikan. Bahkan istilah-istilah juga banyak mengambil dari Al-Quran. Tapi mereka itu menerima fakta kebenaran bahwa siapa nama sang pencipta, ya disebutnya sebagai Allah gitu. Artinya memang pada prinsipnya gini bro admin, yang mengutus Nabi Musa, kalau Anda tanya kepada orang Kristen di Arab, siapa Tuhan yang mengutus Nabi Musa? Pasti mereka akan menjawab Allah.
Karena itu adalah memang nama Sang Pencipta yang mengutus para nabi. Jadi nggak perlu debat panjang gitu. Atau misal bahkan begini ya, kita lari kepada orang Yahudi deh sekarang. Orang Yahudi, bukan umat Islam yang sedang merepet atau nyerempet ke mereka, bukan. Tapi mereka mengimani ketika dijelaskan ciri-ciri Tuhan yang dijelaskan di dalam Islam dengan yang dijelaskan di dalam kitab mereka, maka mereka berani menyebutkan nama Sang Pencipta itu adalah Allah. Kan gitu. Misal contoh di dalam kitab Keluaran, di mana ketika menyelamatkan Musa dari bangsa Fir'aun, dari kejaran Fir'aun itu di Mesir. Nah, di situ menyebutkan Allah yang menyelamatkan mereka, kan gitu, dari perbudakan bangsa Mesir. Ketika mereka menjelaskan kepada orang Arab. Dan mereka tahu bahwa itu adalah nama Sang Pencipta. Nah, jadi kelar, nggak capek debat kami. Terus terang, tentang nama Tuhan itu, baik umat Islam, orang Kristen di Arab, ataupun orang Yahudi, kami nggak capek debat. Ketika disebut Allah, tidak ada perdebatan panjang. Yang capek itu sama OTN Indonesia. Korban-korban jemaat ya, malah dia ngoyo, ngeyel, ngotot, nggak pakai ilmu, dijelasin berkali-kali, pasti nggak masuk-masuk. Itu korban-korban tumbal-tumbal yang naik komal ini, suka capek saya berkali-kali ngomong. Gini Bang Alif, yang oke lah, kalau memang begitu ya. Cuman yang saya agak kurang maksudnya yang saya kurang sependapat dan saya juga sedikit meragukan itu begini. Seperti misalnya nih, Nabi Muhammad ya misalnya nih, itu tidak ada sekalipun sedikit pun gambaran yang bisa mewakili Nabi Muhammad itu. Sehingga ketika ada gambar, ilustrasi atau apa, itu sudah pasti bukan Nabi Muhammad, sekalipun tulisannya Nabi Muhammad. Atau berusaha ciri-cirinya dimirip-miripkan semirip mungkin dengan apa yang disebut di dalam entah hadis atau cerita-cerita yang lain dengan Nabi Muhammad, tapi tidak bisa dan dipastikan 100% berbeda dengan Nabi Muhammad. Ini apa maksudnya? Tentang gambar? Enggak, tentang pengakuan bahwa itu sama dan tidak. Sama dan tidak, gimana maksudnya? Begini. Ini kemana ini sekarang? Maaf, biar saya tidak salah paham. Apakah perlakuan Begini. Jadi makanya saya bertanya, Allah ketika orang Kristen Arab kan agama Islam dulu baru ada, kemudian baru ininya nih Alkitab Muqaddasnya. Nah, terus orang Kristen ini menggunakan kata tersebut di dalam kitab sucinya. Soal tujuan dan misi yang lain-lain kan itu urusan lain, tetapi menggunakan kata itu. Dan Bang Alif juga tahu bahwa urutannya ya Islam dulu pakai kata Allah, barulah orang Kristen pakai, barulah sampai ke Indonesia, bahkan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, huruf alfabet. Jadi Islam dulu yang pakai. Nah, seperti pada belief sistemnya kepada Nabi Muhammad, tidak ada satupun gambaran yang bisa mewakili Nabi Muhammad karena pasti berbeda, lebih mulia aslinya daripada gambarnya, sekalipun berusaha gambarnya dibikin semirip mungkin dengan cerita-cerita dari hadis misalnya. Begitu juga yang saya pahami ketika menyebutkan kepada Allah di dalam Quran sudah sempurna. Ketika ada buku lain misalnya mencatut kata Allah, entah dengan gambaran yang mungkin mirip atau disamakan atau bahkan dilebihkan, disempurnakan, tetap tidak sama dengan Allah di dalam Quran. Apalagi kitab suci atau buku itu tidak disebut secara eksplisit di dalam firman Allah sendiri, misalnya Injil, gitu loh. Nggak masuk loh. Apa sih maksudnya? Bukan nggaknya mungkin ini loh. Cara mengakui keaslian dari itu adalah mencerminkan Allah sendiri. Sebentar, bukan. Begini. Benar nggak kalau misalkan tadi saya berstatement begini? Gambar apapun yang berusaha dibuat manusia sesempurna mungkin, berusaha menyamakan dengan informasi di hadis, tidak bisa menyaingi kesempurnaan Nabi Muhammad.
Kan begitu, walaupun itu Maksudnya gimana? digambar Maksudnya sebagaimana. gimana? Coba pelan-pelan. Maksudnya gimana sih? Gini. Kan Maksudnya gimana? orang Kristen Arab menggunakan kata Allah yang Mm-mm. sebelumnya sudah dipakai oleh orang Islam di abad ke-6. Ya ada Dan menggunakan kata Allah terus. dan Allah ini kan sudah sempurna di dalam Quran. Baru Mm-mm. digunakan oleh Bible di Arab di abad ke-8. Terus? Ya kan? Nah, kemudian digunakanlah di dalam bukunya, Bible-nya Kristen Arab. Sekalipun di dalam bukunya yang Kristen Arab dikatakan Allah ini misalnya Maha Sempurna, Maha Esa, dan lain-lain, tetap tidak bisa dianggap sama dengan Allah di dalam Quran. Ya nggak bisa gitu bro, aduh nggak nyambung lagi. Beda. Tadi sudah selesai bro dibahas. Gini ya, saya contoh. Di dalam Sain Takla dijelaskan bahwa Allah itu adalah hada ismul illah atau hada ismun al illah. Ini adalah nama sang Tuhan, kholiku jami'il kainati, yang menciptakan seluruh makhluknya. Nah, mereka Kristen Arab itu mendefinisikan kata Allah itu adalah nama Tuhan yang menciptakan alam semesta. Loh, umat Islam sepakat. Nggak ada masalah di situ. Kalau yang itu iya, maksud saya begini. Kan penggunaan sekarang, dalam kitab suci kan semua, Bang, bukan bagian itu saja. Loh, kalau nanti contoh, ya kalau masalah nanti penjelasan lah itu beda cerita, sifat-sifat. Kalau dikatakan begini misalnya ya, bahwa yang mana Allah membangkitkan Yesus misalnya. Sudah bukan Allah lagi di dalam Quran, itu sudah suatu kesalahan yang fatal. Harusnya Allah yang membangkitkan Nabi Isa ya nggak ada masalah. Memang siapa lagi yang membangkitkan? Kan gitu. Nggak mungkin lah, itu kan sudah nggak sesuai. Yang tidak sesuai itu kisahnya. Kalau yang membangkitkannya itu adalah Allah, itu benar. Gimana sih? Contoh misal begini, yang Anda sebutkan, maksudkan mungkin kan, bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan, wallahu yub'asu man fil kubur. Allah itu yang membangkitkan seluruh manusia di dalam kubur. Itu Allah. Semua manusia. Apakah Yesus termasuk? Iya. Nah, cuman perspektifnya orang Kristen, dia sudah mati lalu dibangkitkan oleh Allah. Nah, momentumnya yang salah. Gitu loh. Bahwa dia itu belum mati. Benar yang membangkitkannya itu Allah, itu benar. Tapi orang Kristen yang salah itu adalah kapan peristiwanya. Itu yang salah. Karena di dalam keyakinan Kristen, dia sudah wafat dan sudah dibangkitkan. Padahal peristiwanya dia belum wafat, nanti juga dia akan dibangkitkan. Tetap yang membangkitkannya itu Allah gitu. Jadi isi kitabnya nanti memang iya banyak berbeda. Tentu saya juga akui. Karena apa ya? Karena satu murni firman Tuhan, yang satunya catatan manusia atau penyelidikan manusia atau surat-surat yang ditulis oleh manusia. Nah itu bedanya. Gitu loh bro, gitu loh maksudnya. Masa kayak gini kita mundur lagi? Bukan gitu. Jadi ya kan kita berdiri di kacamata yang beda. Jadi menurut kacamata saya ya sudah berdasarkan tadi yang sudah disebut, entah banyak kesalahan, salah penggunaan, dari semula juga tidak ada kata Allah. Berarti pencatutan nama itu kesalahan yang tidak mungkin diakui kesamaannya, begitu loh maksudku. Sama seperti misalnya saya nih bikin buku baru gitu ya, terus saya gunakan kata Allah dengan kacamata yang berbeda, entah dari agama mana berbeda, ya nggak mungkin juga itu dikatakan Allah yang sama kan. Walaupun di bagian-bagian tertentu ada yang menunjukkan kemiripan, kemahakuasaannya mirip, maha pengetahuannya mirip. Ya itu tentang kisah yang dikoreksinya. Makanya bro, contoh tadi yang membangkitkan, udahlah bro. Contoh gini kan, Al-Quran kan menyebutkan contoh bahwa mereka itu berselisih paham tentang siapa yang dibunuh kan gitu ya. Nabi Isa itu juga di dalam Al-Quran disebutkan dia akan wafat, dia akan dibangkitkan, itu ada ayatnya kan gitu. Ini hanya tentang isi
berarti sekarang isi dari kitab yang diimani itu. Di Ya, kitab berarti yang Anda disebut menarasikan dia sudah dibangkitkan oleh Allah karena dia sudah mati, sementara Islam itu hadir mengoreksi bahwa dia itu belum wafat, tetap dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah, gitu loh bro. ya, berarti penggunaan Nah, betul. Hanya kadang contoh kita ngomongin Pak siapa namanya Pak Prabowo sekarang presiden kan gitu ya, Pak Presiden sebagai Pak Prabowo sebagai presiden. Nanti ada Anda menceritakan Pak Prabowo itu misal yang dulu diperbuatnya siapa atau peristiwa belum terjadi dikisahkan itu Pak Prabowo yang melakukan. Nah itu kesalahan-kesalahan informasi yang dibuat gitu loh. Tapi benar bahwa Pak Prabowo itu adalah presidennya gitu loh. Udah, masa kayak oke, gini nggak kelar-kelar? Itu Sabar, kayaknya Pak akun Ali. Gurunda, bukan akun diskusi kayaknya yang 04 itu seingatku, dia akun monitor untuk YouTube. Sampai minta naik di Mufti barusan, Ustaz Oh, Alif. ya udah naikin berarti mungkin dia pegang. Gitu loh bro admin, gitu. Jadi ada contoh makanya kan dikisahkan yang salah, dikisahkan yang berbeda, dikisahkan yang tidak sesuai fakta. Benar, yang mengisah tentang Allah itu benar, tapi isi ceritanya itu di kitab Anda itu kan berbeda, tidak sesuai kan gitu. Makanya kalau secara akademis para scholar baik di Kristen ketika membahas tentang Yesus dengan Nabi Isa, maka mereka itu dalam penelitiannya ini sosok yang sama dikisahkan yang berbeda, kan gitu. Nah, berbeda ini yang perlu diuji, perlu dikaji kebenarannya. Bisa ikuti sebagaimana Al-Quran menyebutkan sampai peristiwa penyaliban kami mempertanyakan bangkit dari kubur. Nah itu sudah makin aneh begitu. Nah iya itu jadi serba salah. Oh, pertama serba salah. Iya serba salah. Pertama sejak semula memang tidak ada kata Allah. Kemudian di Kristen Arab tiba-tiba diakui nama Tuhan. Jadi serba salah akhirnya kan. Nama ya betul dikatakan di situ. Karena kalian belum punya nama Tuhan, bro. Lah iya tadi saya bilang makanya serba yang salah. Ada di Yunani, mau nggak orang Arab menyebut Tuhannya sebagai Theos? Wah, di lidahnya aja nggak masuk. Izinnya Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Masya Allah. Lanjut. Silakan. Bro admin ini ada waras-warasnya tapi ada ngeyel-ngeyel. Iya, namanya juga ngobrol enggak apa-apa tuh Bang Alif. Silakan. Ada Bang Suman ya, barangkali mau buka tema baru silakan Bang Suman. Enggak, bukan buka tema baru. Jadi gini, kalau berbicara mengenai kekristenan, Masya Allah, barakallah. Itu tidak murni Yudaism. Dalam hal ini kekristenan itu bukanlah murni dari ajaran para nabi yang diusung oleh orang-orang Yahudi di dalam mereka mencakupi ajaran mereka tentang Tuhan. Berbeda dengan Bani Israel, dalam hal ini mereka memang betul-betul menyembah kepada Tuhan yang datang melalui Nabi Abraham, Ishak, Yakub. Itu tak ada campuran tuh ketika berbicara mengenai Tuhan. Meskipun di kalangan mereka nanti
ada yang membuat kemudian berhala-berhala untuk menyembah sebagai tandingan daripada pencipta yang menyatakan diri kepada nenek moyang mereka. Nah, Kristen muncul di luar Yudaism. Ketika mereka mengusung tentang ketuhanan, sekali lagi saya katakan tidak murni berpacu kepada esensi pencipta yang diperkenalkan oleh para nabi kepada Bani Israel. Tapi mereka mencampur adukkan. Mencampur adukkan antara konsep Romawi kuno, Yunani kuno, yang mereka sadur dari Mesir, yang mereka ambil akarnya dari Hindia atau India. Jadi agama yang dianut oleh nenek moyang Roma, orang-orang Roma, itu tidak dihilangkan begitu saja. Justru dilanggengkan dengan dibungkus dengan konsep ajaran Yudaism. Maka lahirlah istilah perjanjian lama oleh gereja dan perjanjian baru. Perjanjian baru ini nanti diusung kemudian konsepnya dengan adanya pengambilan data-data dari kitabnya orang Yahudi yang tadinya berbahasa Septuaginta. Jadi dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, perjanjian lama ini dibuat sebisa mungkin untuk mewarnai perjanjian baru milik orang Roma. Itu murni tuh. Jadi kitabnya orang Roma itu benar-benar tidak ada unsur firman Tuhan di dalamnya. Berbeda dengan Septuaginta ini, itu masih terjemahan dalam kaidah pengajaran orang-orang atau rabi-rabi di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, sehingga orang Kristen awal mula memaksakan ajaran yang datang dari Yahudi itu sama seperti ajaran yang dianut mereka. Begitu juga Kristen hari ini. Mereka memaksakan seakan-akan ajaran mereka itu adalah murni dari Yesus. Padahal enggak. Kitab yang dipegang oleh saudara kita Kristen tak ada validasi, tak ada pengajaran dari Yesus sedikit pun tentang kitab-kitab yang digunakan oleh saudara kami Kristen hari ini. Itu bisa kita buktikan. Nah, kenapa kemudian ada kata Allah? Kemudian orang Yahudi, orang Kristen juga mengenal Tuhannya Yahudi dengan sebutan Elohim. Yang mereka hari ini sebutkan Bapa. Yang datang kepada para nabi yang ada dalam ajaran agama Yahudi. Ya karena itu tadi, karena mencampur adukan antara ajaran nenek moyang Roma dengan ajaran Yahudi, orang-orang Farisi yang diambil dari kitabnya orang Yahudi. Jadi terjadi sinkretisme, perkawinan dua ajaran Tauhid dan ajaran Trinitas. Ini yang terjadi di Kristen. Nah, apa yang mendasari ucapan saya ini? Tak ada satupun kekuatan di Kristen dari abad pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya. Taruhlah abad keempat kita mulai. Yang mampu menunjukkan orang Kristen itu punya hak paten. Baik dari aspek Yahudi sebagai kelompok religius maupun dari Tuhannya Yahudi yang mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh saudara Kristen yang mereka sebut perjanjian lama itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Yahudi dan diberikan juga kepada orang Roma. Itu nggak ada. Nggak ada tuh. Begitu juga tak ada pengakuan Yesus sebagai tokoh sentral yang dibicarakan oleh saudara Kristen dalam konsep agama yang memberikan validasi terhadap kitab Roma, Galatia, Filipi, Lukas, Markus, semua kitab-kitab Kristen. Jadi antara kitab perjanjian lama yang miliknya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen, itu yang perjanjian baru, itu tidak ada validasi dari Yesus, dari Tuhannya Yahudi. Dua-duanya nggak ada. Nah, Kristen hanya disibukkan mencari jejak. Kemana Yesus yang kita sembah ini harus kita taruh. Oh, kita simpan di Yesaya 53. Mana lagi? Yesaya 9.
Di mana lagi? Di Kejadian 3 nomor 15. Di mana lagi? Segala macam upaya dilakukan untuk supaya seakan-akan kekristenan ini itu berasal dari Yudaism. Seakan-akan ada validasi dari Yesus, seakan-akan ada pengajaran yang kemudian berasal dari Tuhannya Yahudi untuk Kristen Katolik pertama kali. Padahal mau sampai kapanpun kita cari, itu tidak akan pernah kita temukan. Nah, makanya ketika Kristen masuk ke Indonesia, apa yang terjadi saudara-saudara? Orang Kristen harus kemudian menggunakan pakaian yang sama dengan penduduk mayoritas Indonesia punya. Apa itu? Islam. Makanya kitabnya orang Kristen itu berbau Islam. Coba kita buka, kita lihat sampulnya Alkitab. Isinya lembaran pertama itu tertulis Allah di dalam. Padahal Latin Allah ini itu asalnya hanya dari Al-Quran. Tidak ada yang lain. Tak ada sama sekali. Artinya bahwa orang Kristen kehilangan jati diri. Mereka tidak punya kemudian pegangan. Tidak ada kemudian sandaran yang menjadi pondasi primer di dalam kekristenan selain hanya mencatut kitabnya Yahudi. Mengambil kitabnya Yahudi. Karena mereka penguasa kala itu. Kekaisaran Romawi itu penguasa. Jadi dia punya kekuatan untuk mengambil kitabnya orang dalam bentuk Septuaginta. Lalu dijadikan sebagai sebuah kitab kerajaan. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita melihat benang merahnya, mencari benang merah. Sampai kapanpun Kristen tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Berbeda dengan Islam di Indonesia ini. Islam di Indonesia meskipun bukan Arab. Tetapi karena mereka punya validasi. Punya legalitas. Apa itu? Nabi Muhammad mengakui dirinya diutus untuk orang Indonesia. Al-Quran surah Al-Araf ayat 157. 58 apa 57 itu teman-teman. Jadi itu jelas tuh saudara-saudara. Jadi kalau Kristen hari ini kadang dia terlihat seperti Yahudi. Kadang dia terlihat seperti paganisme, Trinitas, Trimurti. Kadang dia kelihatan seperti Islam. Itu wajar. Karena mereka tidak punya pegangan. Kepada Yesus mereka tidak punya pegangan. Kepada Elohim juga tidak punya pegangan. Tapi memaksakan diri seakan-akan agamanya itu berasal dari para nabi. Padahal bukan. Padahal bukan. Coba lihat prosesi agama mereka. Ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat. Ada nggak agama Samawi yang begitu? Nggak ada. Mereka bukan dari Samawi. Mereka ini luar dari agama Samawi. Tetapi mereka punya kesempatan menggunakan, memanfaatkan kemudian data dari kitabnya orang Yahudi untuk membalut diri mereka seakan-akan mereka ini berasal dari agama Yahudi padahal bukan. Kita lihat di dalam catatan Lukas, catatan Lukas di dalam kitab keduanya di Kisah para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi justru mengecam Paulus ini sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan di situ dikatakan Paulus ini adalah tokoh Kristen. Nah itu cerminannya saudara-saudara. Saya kira ini materi yang sangat sederhana. Bahwasanya Kristen muncul ingin menyamai Yahudi, ingin menyamai Islam. Tetapi semakin hari semakin nampak bahwa Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, bukan agama Samawi. Mereka mengambil istilah Injil biar seakan-akan dianggap seperti pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengambil kata Alkitab biar seakan-akan dianggap sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil istilah Bapa biar dianggap seperti kemudian Yudaism. Jadi seakan-akan aja Kristen ini seakan-akan Yahudi, seakan-akan Islam. Padahal isi dalamnya itu adalah agama kuno yang dianut oleh Romawi kuno, dibungkus menjadi agama. Barakallahu fiik, sahabat Indra. Silakan, mungkin ada saudara Kristen yang ingin menanggapi kalau Masya Allah, Guru dah. Iya, gimana dek?
Em, piye menanggapinya ini Bang Alip? Bro admin terbata-bata bingung apa yang mau disampaikan. Ya gini. Ya kalau soal perjanjian lama itu memang sumber iman dan sejarahnya orang Yahudi, betul. Namun kemudian misalnya anggap saja perjanjian baru nih, misalnya klaim para murid ya mau gimana, kita mengikuti klaimnya para murid dalam perjanjian baru itu. Yang mungkin sedikit banyak ada mengutip dari perjanjian lama, mengklaim bahwa Yesuslah yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Ya itu memang klaimnya para murid dan kita mengikuti orang Kristen. Dan justru timbul pertanyaan. Iya, lanjut. Karena sebagai orang Kristen, saya sendiri misalnya atau teman-teman Kristen juga mungkin pemikirannya sama. Mengakui klaim dari para murid. Apakah kemudian teman-teman Muslim juga memiliki pemikiran yang sama, mengakui klaim dari misalnya Nabi Muhammad? Atau bagaimana? Silakan. Iya, jadi gini Bung. Kalau berbicara mengenai kekristenan dalam perspektif pengajaran Yesus terkait dengan klaim, nggak usah terlalu jauh. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya barusan. Yesus mengklaim ada tertulis tentang dia di dalam kitabnya Yahudi. Ada. Tertulis di dalam Lukas 24, nomor 44, bahkan sampai nomor 46 tuh. Kata Yesusnya, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan juga di dalam kitab Mazmur. Harus tergenapi. Sayangnya, kalau kita menelaah lebih jauh dari 3 kitab pokok yang disebutkan Yesus ini, sedikit pun tidak ada tersentuh ajaran Kristen di dalamnya. Itu dulu dicatat. Sedikit pun. Yesus bahkan pada endingnya ketika orang Yahudi ingin mengeksekusi mati Yesus, rupa-rupanya tak ada satupun dari imam kepala mahkamah agama, orang Farisi sebagai ahli Torah, yang mengambil referensi tentang Yesus di dalam kitab Tanak, sebagaimana orang Kristen, orang Roma yang jauh dari ajaran Tanak, yang berani-berani mengambil nubuat Yesaya 53 untuk Yesus mereka. Saya ulang lagi. Tak ada satupun imam yang hidup pada zaman itu, yang era di mana Yesus berkhotbah penginjilan, imam kepala mahkamah agama bahkan, dan juga orang Farisi sebagai ahli Taurat, yang mengambil secuil referensi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Tanak, untuk melakukan eksekusi mati terhadap Yesus. Itu tak ada. Kita lihat di dalam Yohanes 11, nomor 45 sampai nomor 57. Valid di situ. Pemberitaan penulis kitab Yohanes menceritakan keadaan di TKP. Orang-orang ini pada panik semua. Tapi cakupan kepanikan mereka bukan karena nubuat akan lahirnya agama besar bernama Kristen. Bukan. Melainkan paniknya mereka justru karena Yesus mengancam kestabilan ekonomi politik yang terjadi pada zaman itu, di mana mereka dalam keadaan tekanan dari penjajah Imperium Romawi. Apa yang menjadi kesepakatan? Para imam loh. Mahkamah agama yang duduk di situ. Orang Farisi yang hadir di sana. Bukan kaleng-kaleng. Sementara yang mendudukkan perkara, ini adalah nubuat, ini adalah nubuat. Itu kan cuma ilustrasi omong kosong. Kenapa? Karena orang Kristen kudu wajib melangkahi dulu para imam. Berbicara mengenai kitab Tanak, yang lebih tahu imam, mahkamah agama. Mereka yang tahu perkara itu, bukan Kristen. Nah, kemudian
pembunuhan yang terjadi dalam hal ini, rencana pembunuhan itu semata-mata karena unsur sosial, politik, ekonomi. Tak ada unsur kekristenan. Dosa waris lah. Yang itu nggak ada. Tuhan inkarnasi jadi manusia lah. Itu nggak ada itu. Juru selamat dunia lah. Itu nggak ada. Imam kepala Kapas mengatakan apa? Tahun ini juga aku bernubuat. Yesus orang sakti itu. Yang mampu membangkitkan orang mati di tengah-tengah kalian. Yang mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kudu wajib mati untuk bangsa kita. Untuk bangsa Israel tak. Harus mati demi apa? Agar supaya bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Ini yang terjadi di tuan rumah. Rumah tangga Yesus beserta dengan kerabatnya, tetangganya, pemerintahannya. Itu terjadi kisru di mana Yesus harus dieksekusi mati karena orang-orang pada saat itu takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas oleh orang-orang Roma. Tidak ada unsur kekristenan di sana. Makanya tadi di sesi awal saya katakan, perjanjian lama tidak ada untuk Kristen. Perjanjian baru tak ada validasi dari Yesus. Timpang, semuanya kosong. Tak ada, kecuali hanya klaim, dan klaim. Nah, oleh karena itu, Al-Quran datang sebagai penyelamat, sebagai penyelaras. Tetapi bukan sekedar untuk mengklaim diri, tidak. Tapi untuk dicoba, untuk diuji, untuk ditelaah. Merangsang orang-orang Kristen untuk berpikir. Apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Itu kata Quran. Katakan coba kepada mereka. Coba katakan kepada mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Apabila kau katakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Itu pasti tuh. Orang Kristen ditanya, sini nak, sini. Kamu ke gereja ikut siapa nak? Bapak. Bapaknya dipanggil, om sini om. Ikut gereja, ke gereja ikut siapa? Kakek. Kakek sini kek. Eyang sini yang. Buyut ditanya. Begitu seterusnya. Sampai kepada tradisi Romawi. Tidak bisa nyebrang ke Yahudi. Dia larinya terus sampai kepada endingnya penyembahan terhadap matahari. Sampai kepada simbol-simbol salibnya ikan. Nggak akan pernah nyebrang ke Yahudi. Nggak akan pernah. Nggak ada kapal yang bisa nyebrang ke sana. Kan ajarannya memang dasarnya bukan di situ. Cuman mengambil kitab, terjemahan mereka. Mengambil tokoh-tokoh mereka. Menjadikan sebagai intrik dan trik di dalam beragama. Tapi kalau kita berlayar untuk sampai ke pelabuhan Yudaism, itu tidak akan pernah bisa. Karena pantainya berbeda. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Ini uji coba. Tanyakan kepada mereka. Kalian menjadi Kristen ikut siapa? Yesus? No. Musa? No. Abraham? Apalagi? Lalu ikut sama siapa? Jadi Kristen itu. Buntu. Tak ada yang bisa menjawab dengan valid. Karena Yesus sedikit pun tidak pernah menyentuh. Kecuali kita menggunakan catatan tabib Lukas di buku keduanya. Yang tadi, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata tokoh Kristen itu namanya Paulus. Dan itu memang diberitakan. Di Kisah 11:27 itu, 26 itu. Bahwa saya setahun lamanya mereka tinggal di Turki, di Antioquia. Murid-murid mereka disebut sebagai Kristen. Murid Paulus. Nah ini Al-Quran datang nih. Merangsang orang-orang Kristen saudara saya untuk berpikir. Anda ke gereja, mendengarkan lonceng gereja. Mendengarkan khotbah pendeta. Baik kalau pendetanya sunat. Ya kalau tidak sunat. Sementara ajaran Yudaism itu harus bersih jasadnya. Masuk ke dalam bait suci mereka. Mikdas pun mereka harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Nggak sembarangan. Lalu apa kemudian pembenaran yang bisa dilakukan oleh saudara Kristen? Tak ada. Kecuali membungkus diri mereka. Membungkus kemana mereka pergi.
di mana mayoritas itu beragama A, mereka akan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mereka pergi ke warna B, mereka akan mewarnai tubuh mereka dengan B. Kenapa? Karena cakupannya hanya sifatnya duniawi, sementara. Apa buktinya? Ini ending, penutup dari saya. Kristen capek ibadah sampai pada level kalau di Islam ma'rifat, menyampai kepada tingkat nirwana, bertemu dengan Tuhannya, sampai dia mampu bermujizat, mengusir setan, bernubuat. Siapa yang mereka panggil? Yesus. Ketemu Yesus yang asli, kapok. Ditampar, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa ini? Sedangkan umat Islam ketika mendalami keislaman, sampai pada insan kamil, sampai kepada makrifat mereka, bersatu dengan Tuhannya, disambut oleh Tuhannya. Bahkan tanpa hisap. Secepat kilat mereka sampai ke surga. Karena mereka bersatu dengan sang pemilik. Tapi aneh di Kristen. Semakin mampu bermujizat, semakin bernubuatnya hebat, semakin mengusir setannya bagus. Justru disebut pembuat kejahatan. Ada apa? Itu tadi teriak-teriak Yesus, Yesus. Yesus di seberang sungai. Kalian beda, kalian berada di sungai yang berbeda. Inilah saudaraku yang perlu disadari bahwa agama ini menghantarkan kita kepada kebenaran, bukan memaksa kita untuk mengimani apa yang mencakup dalam ajaran agama kita sendiri. Saya sebagai Muslim, saudara sebagai seorang Kristen, kematian ada di depan. Besok hari, ketika ajal sudah menjemput, di bawah tanah tak ada lagi pilihan. Tak ada pilihan. Oh, kalau begini saya masuk Islam aja. Enggak, kamu sudah di bawah tanah, tak bisa lagi menghadap ke bumi, menghadap kehidupan berikutnya di bumi, melainkan menghadap kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat. Kalau sekarang masih sempat mikir, wah benar juga ya dibilang Bang Suma, salah, ngarang dia, ngarang, jangan mau percaya. Ya sekarang masih bisa ngomong kayak gitu. Tapi sedetik ketika pintu sudah diketuk oleh dia yang pakai jubah hitam, bersama dengan pasukan-pasukan yang berjubah hitam tanpa kaki, datang di saat di sekeliling kita masih terang, tapi mata sudah melihatnya gelap. Di saat orang masih mendengarkan musik, tapi yang ada di suara cuma teriakan-teriakan meringis dan menangis. Di saat ketika makanan tersaji di depan mata, tapi yang kita lihat hanya ulat-ulat, tulang belulang dan seterusnya. Di saat itulah beliau datang, hai si Fulan, jatah hidupmu sudah terakhir hari ini. Siap tidak siap, kamu harus kembali ke alam barzah. Dicabut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Ada pilihan lagi? Enggak ada. Enggak ada lagi pilihan. Oh ya, aku menyesal bang, aku mau kembali. Jangan siksa aku bang malaikat. Oh enggak bisa paman. Dulu kamu sudah bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan kamu kebenaran. Kau memaksakan menuhankan Yesus. Yesus sendiri di kitabmu enggak pernah minta dituhankan. Kemana otakmu pergi? Kau memaksakan kitabmu sebagai kitab suci. Kau sendiri tahu kitabmu setiap saat direvisi. Kemana otakmu pergi? Setiap saat kau menyembah sosok yang kau sendiri mengatakan, dia mati, dia mati, dia mati. Tapi kau tidak mau sadar mana ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati. Tapi kau biarkan dirimu kan hidup di situ. Tak ada yang memaksamu di situ kan. Kamu sendiri yang memilih. Gak ada cerita kau kembali. Kau rasakan kalau kiamat kemudian terjadi miliaran tahun. Kau di sini bersama dengan amalan perbuatan jahatmu. Menemanimu di kegelapan yang tak ada taranya itu. Ini sederhana bung. Ini kalau saya tidak ditahan ini berhenti sampai besok dua hari lagi nih. Ya sudah Bang Suma. Ya makanya ditahan. Silakan bro. Silakan Jak. Ya itu apa ya? Ya buat teman-teman muslim itulah apa sih yang disampaikan Bang Suma itu kan sudut pandangnya dari keislaman. Ketika misalnya Alkitab atau kekristenan dianggap sesuatu yang salah menurut ukuran keislaman, yaitu sesuatu yang wajar, lumrah. Memang harus seperti itu, karena kan formatnya berbeda. Dan itu berlaku untuk semua, termasuk entah Kristen ke yang lain begitu.
Dalam hal ini barusan Bang Suma yang sedang menyampaikan bahwa menurut ukuran Islam di dalam kekristenan banyak sekali kesalahan yang tadi mungkin sudah disebutkan. Dan itu sesuatu yang lumrah dan saya juga mendengarkan dari tadi. Dan ya saya juga tidak ada sangkaan sih Bang mau menyangka apa. Itu kan memang apa yang diyakini Bang Suma. Nah, tapi saya kembali ke yang tadi. Saya sudah ngobrolkan dengan Bang Alip. Mungkin Bang Suma punya pendapat yang berbeda. Setelah Bang Suma tahu bahwa ada beberapa kesalahan di dalam kekristenan, termasuk kitab sucinya, mungkin tidak setara dengan milik Bang Suma, kitab suci Quran atau hadis. Lantas kemudian orang Kristen juga sudah menggunakan kata yang mungkin digunakan oleh teman-teman Islam. Misalnya tadi kata Allah, fokus ke kata Allah atau yang lain ya. Ketika orang Kristen baik di Indonesia atau di Arab menggunakan kata Allah untuk Bible, Perjanjian Baru, dan mengklaim bahwa ini adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, kira-kira itu benar atau salah Bang Suma? Atau Bang Suma lebih setuju yang mana? Mengatakan bahwa Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang sama dengan yang ada di Quran, atau menyatakan Allah yang di Alkitab dengan yang di Quran ini adalah sosok yang berbeda. Habis itu nanti saya tanya lagi Bang Suma. Pak, pilih yang mana silakan. Oke. Jadi pertanyaan ini menarik. Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kalau saya nggak salah keliru dalam surah Al-Ma'idah ayat 82. Saya rada lupa ayatnya. Adik-adik mungkin bisa nanti menunjukkan data itu. Di situ diterangkan sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap kamu kepada orang-orang beriman, yaitu orang Yahudi. Dan itu kita, ya kan, sepanjang hari, sepanjang zaman yang terjadi kemudian di Gaza itu, mohon maaf, bukan saya lagi membawa ke sana, tapi ini Al-Quran yang menarasikan itu. Dan sesungguhnya kata Quran, kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Meskipun Kristen bukan Nasrani, tetapi Kristen ini awalnya itu ajarannya itu diambil dari sono. Makanya di sana di Kristen ada yang disebut Yesus, yang konon seorang nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Berarti ini ada cakupannya dengan firman Tuhan yang saya sebutkan tadi. Di surah Al-Ma'idah ayat 82. Bagaimana kemudian Al-Quran menarasikan engkau akan mendapati orang-orang Nasrani itu dekat dengan kamu. Pertanyaan, bagaimana pandangan saudara Bang Suma? Ketika orang Kristen menggunakan kata Allah atau Allah yang kemudian mereka baca dengan sebutan Allah untuk menghilangkan kesan kalau itu adalah hal yang diambil secara tidak sah dari agama Islam. Agama Islam maksud saya. Al-Quran mengatakan begini, jangankan orang Kristen, orang Quraisy, orang musyrik yang tinggal di tengah-tengah Nabi Muhammad, orang Islam masa itu, yaitu mereka yang menuhankan berhala, patung, pun tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ala lillahid dinul khalis walladzina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun. Innallah la yahdi man huwa kazibun kafar. Itu kata Quran. Ingat, hanya milik Allah ajaran yang murni dari kesyirikan, dari menduakan pencipta langit dan bumi. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama. Orang Kristen kok ditanya, apakah Anda menyembah Yesus? Kemanusiaannya kagak.
Kami hanya menyembah keilahiannya. Sama. Ayat Al-Quran menjelaskan seperti itu. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Di ayat lain Allah mengatakan begini. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yakulunna Allah fa anna yufakun. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Padahal mereka musyrik. Padahal mereka penyembah berhala. Padahal mereka penyembah patung-patung. Tapi kalau mereka kamu tanya, man khalaqahum layakulunna Allah, 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 fa anna yufakun. Mereka menjawab Allah yang menciptakan kami Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ini. Orang-orang musyrik zaman Nabi Muhammad pun melakukan hal yang sama. Bahkan kalau mereka ditanya, "Qul man yarzuqukum minas sama wal ard? Amman yamlikus sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Wa yukhrijul mayyit minal hayy? Wa may yudabbirul amr?" Fasayaquluna Allah, 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 Allah. Fakul afala tattaqun. Kata Allah, katakan kepada mereka wahai nabiku, tanya kepada penyembah-penyembah berhala ini, kepada penyembah-penyembah patung ini, tanya kepada mereka. Tanya, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan di atas alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Jadi kalau hari ini orang Kristen menggunakan kata Allah, itu bukan tanpa unsur kesengajaan. Mereka sengaja. Karena mereka secara manusiawi dekat dengan Islam. Dan mereka tahu sebenarnya bahwa kata Allah itu lebih pas untuk yang menciptakan. Itu lebih pas untuk yang maha kuasa. Untuk yang menciptakan dan yang maha menghidupkan. Lebih pas disebut Allah daripada disebut Theos. Ini yang Al-Quran uraikan. Kamu akan mendapati orang-orang yang mengatakan diri mereka Nasrani lebih dekat kepadamu dibandingkan orang Yahudi. Nah, ini buktinya. Kenapa orang Kristen ketika ditanya, kenapa kau menggunakan kata Allah? Karena orang Arab Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah. Subhanallah. Dengan kata lain, mereka sadar pencipta langit dan bumi itu sebenarnya Allah. Tapi mereka malu mengaku itu. Sehingga apa yang terjadi? Allah sama dengan Tuhan. Tuhan sama dengan Allah. Apa buktinya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa tidak menyebut dewa? Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa? Karena sejatinya dewa menyisihkan makna dan rasa kata di dalamnya syarat dengan paganisme. Islam pagan, tapi dipakai kata Allah. Ini bukti. Al-Quran itu nggak pernah melenceng. Ketika Al-Quran menarasikan sebuah pemahaman, maka harus terimplementasi dengan keadaan kehidupan umat manusia. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Jadi kalau saudara mengatakan kami umat Kristen menggunakan kata Allah, itu sudah yang dikatakan Al-Quran. Hanya saja karena kalian tidak murni Nasrani, tidak murni ajaran Nabi, maka selayaknya Yesus 100% Tuhan, separuhnya juga adalah bukan Tuhan. Seperti itulah kata Allah kalian buat. Kalian tidak seutuhnya menjadikan Allah itu sebagai hakikat Tuhan. Tapi hanya kalian jadikan sebagai gelar. Tapi pada prinsipnya kalian sadar kata Allah ini merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Jadi saran saya, gunakanlah kata Allah. Ketika saudara Kristen saya pengen kali menggunakan kata Allah, katakanlah ucapan itu
dengan ucapan yang benar. Jangan pada tempat yang keliru. Contoh, di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri. Dan Allah mengambil rupa manusia dan menjadi seperti manusia, bahkan taat seperti manusia. Bahkan Allah taat sampai mati di atas tiang salib. Ini adalah ajaran yang batil. Batil. Itu makanya kami tidak suka. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, setuju kami. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup membenci Nabi Muhammad pada zamannya, penduduk Mekah yang menentang kenabian baginda Rasulullah, ketika mereka menyembah berhala, mengagung-agungkan berhala mereka, lalu ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa jawaban mereka? Allah. Sama. Jadi secara tidak langsung, orang-orang Kristen itu sebenarnya mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Kalau tidak, kenapa kata Allah disandingkan kepada Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus? Saya kira begitu, saudara. Silakan. Iya, Bang. Terima kasih. Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain, silakan. Ya, selamat malam Bang Tukmen. Ya, selamat malam. Ya, ada yang mau ditanyakan kepada Berunda, silakan. Saya bertanya, enggak lah. Oh, Pak Menanggapi. Mau Kenapa, ditanya. Mungkin gini, Mau menanggapi. ada yang masih kurang jelas. Penjelasan tadi ada yang masih kurang jelas. Kalau tentang kata Allah saya setuju. Tapi kalau